Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita itu adalah teaching how to, which is pertemuan ke-12. Okay, so how's everyone? Hello, I hope you are doing fine. So please forgive me for using this GIF because I'm too lazy to find another GIF or a GIF. So I'm too lazy. So I'm just using any GIF that I find in my computer. So I hope you are doing great. And because so you know, we have reach our 12th meeting for the semester, which means we have like one more meeting, and then after that you will focusing on your end project. If that I hope it's clear explanation. Oke, hari ini kita akan membahas tentang how and when to introduce media. Kemarin terus kita sudah membahas mengenai cara menggunakan media, kemudian bagaimana dengan media, kemudian kaitannya dengan bagaimana sih kita akan mengajarkan media, kemudian strateginya seperti apa, kemudian peranan guru seperti apa, dan kemudian efeknya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya dari penggunaan media dan digital dan ICT dan lain bagaimana, itu juga sudah kita bahas. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana tentang cara-cara penggunaan media. Ini juga sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan awal, namun kita akan mengulangi kembali untuk lebih mendalami kembali materi ini. Oke, untuk penggunaan media atau penggunaan teknologi atau penggunaan media pembelajaran itu kapan sebaiknya dijelaskan kepada siswa. Memang pada saat kita akan menggunakan media atau teknologi atau media pembelajaran, kita ada beberapa hal yang sebaiknya kita pertimbangkan. Nah, jadi untuk pada saat kita kapan akan menggunakannya, ini beberapa hal atau langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itulah before learning the concept. Second one, after a brief introduction but before learning the concept. And then after learning the concept, and before and after. Jadi kapan sih kita akan menyampaikan media atau teknologi yang akan kita gunakan? Jangan pada saat tanpa introduction dan kemudian kita langsung menyerahkan media dan teknologi tersebut kepada siswa dalam pembelajaran, mereka akan bingung. Jadi beberapa langkah yang bisa kita lakukan itu adalah yang pertama, sebelum kita menyampaikan materi, atau kemudian sudah kita menyampaikan materi dan kemudian kita pertengahkan di tengah-tengah, atau sudah kita memberikan semua pemaparan materi dan kemudian kita minta mereka mengerjakan tugas, atau sebelum dan sesudah kita menyampaikan materinya, mereka ada gambaran apa sih yang akan dikerjakan dan kemudian media apa yang akan digunakan atau teknologi apa yang akan digunakan selama pembelajaran tersebut. Kalau misalkan memang kita belum terbiasa atau kemudian siswa tersebut memang dalam artian sama sekali tidak melek terkait media dan teknologi yang akan disampaikan, beberapa hal yang bisa kita pastikan pada saat kita akan menggunakan media pembelajaran atau teknologi adalah yang pertama itulah start small. Jadi kita mungkin masukkan satu lagu dulu sebagai opening misalkan, atau misalkan satu movie scenes atau satu movie clips gitu. Jadi tidak terus-menerus diberondong dengan full on media atau teknologi selama misalkan 90 menit pembelajaran. Yang kedua, provide a clear link between what you want your students to learn and the media. Jadi jelaskan kaitannya, seperti yang kita sudah bahas pada materi-materi sebelumnya, media ini digunakan untuk apa, tujuan pembelajarannya apa. Kemudian, it takes time to integrate media effectively into a course. Jelas, pada saat kita akan menggunakan media atau menggunakan teknologi, tidak akan langsung mulus, tidak akan langsung smooth. There are trial and errors, dan kemudian implementasinya mungkin tidak akan berlangsung secara efektif, karena itu memang harus diperkenalkan secara pelan-pelan. Kemudian, use the subtitles feature for visual media. Kalau memungkinkan, ada subtitlenya kalau misalkan kita menggunakan video. Be prepared. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas. Kalau misalkan kita akan menggunakan projected media, which is media yang menggunakan listrik, tahu-tahu tiba-tiba ada PLN, kemudian tiba-tiba merubah rencana kita, so kita harus menggunakan non-projected media, which is media yang tidak menggunakan listrik, ya berarti kita harus tetap siap pada saat media yang digunakan, misalkan rencana awal adalah projected dan berubah menjadi non-projected. Kemudian evaluate student understanding. Nah, kalau misalkan kita sudah mengajar, sudah menyampaikan media yang digunakan, sudah menyampaikan materi dan sudah memberikan tugas dan kemudian feedback atas hal tersebut, itu yang idealnya itu adalah kita kemudian mengevaluasi mereka itu sudah sampai mana dan kemudian kita mendapatkan feedback dari yang sudah kita sampaikan, apakah mereka memahami atau tidak. This point on number 7 is stay legal.
di sini maksudnya adalah sebaiknya jangan menggunakan obviously yang bacakan. Misalkan Anda akan menyampaikan materi video pembelajaran atau materi film, ya janganlah gunakan yang bacakan. So you need to splurge a little and buy the original. Itu maksudnya dengan stay legal. Oke, beberapa hal kalau kita misalkan akan menggunakan visual, apakah either projected or non-projected. Kalau misalnya katakanlah non-projected, berarti kita membuat poster, kemudian kita membuat misalkan grafik, kemudian kita membuat announcement dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan projected, misalkan kita menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya. So you get the idea kapan kita menggunakan visual. Beberapa sebaiknya kita pertimbangkan. Elements, pattern, and arrangement, itu 3 hal yang sebaiknya kita pertimbangkan. Elemen itu kita pastikan dengan warna gitu ya. Misalkan katakanlah Anda menggunakan background kuning, font Anda kuning, obviously nggak akan kebaca gitu ya. Atau misalkan latar belakangnya merah, tapi fontnya misalkan hijau gitu. So that brings a lot of sort to the eyes. Jadi kita pastikan it's pleasant to the eyes. Pattern, nah ini jangan asal tabrak. Misalkan mungkin font Anda gambar bunga-bunga, backgroundnya gambar bunga-bunga, Anda tambahkan bunga-bunga juga sebagai dekorasi. So that's a lot of flowers and patterns going on, itu that's too busy gitu ya. So kita usahakan sederhana. Arrangement ini juga you already know, jadi kita pastikan mudah terbaca. Misalkan kalau menggunakan font ukurannya cukup besar, bisa dibaca, kemudian bisa terbaca dan digunakan dari awal siswa duduk di depan sampai yang di paling belakang. That's easily readable, easily to be seen. Itu yang beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Sama juga kalau katakanlah visual dalam hal film, kita pastikan misalkan kita akan menayangkan film atau video di kelas. Nah, kita tonton dulu dan kita pastikan memang suaranya terdengar. Ada beberapa pengalaman pada saat saya mengawasi mereka yang ujian PPL, kadang-kadang mereka menggunakan speaker yang terlalu kecil, jadi tidak terdengar sampai ke belakang. Jadi pada saat akan you play some songs or you want to play some movies, pastikan speakernya itu terdengar dari depan sampai ke belakang gitu. Jadi jangan gunakan speaker yang terlalu kecil sehingga pada saat kamu menonton film itu tidak terbaca. Masih bagus kalau misalkan filmnya ada subtitlenya, but obviously we want the students to have a real material, to understand real accent. Jadi kita pastikan speakernya berjalan dengan baik dan menggunakan dan audio dan videonya, mohon maaf, volumenya juga terdengar dengan enak. Oke, next one, audio. Ini kalau kita misalkan menggunakan audio, either we use Audacity, or we use Spotify, or we use YouTube Music, or we use Joox and many other platforms. Ini beberapa hal sebaiknya kita pertimbangkan pada saat kita akan menggunakan audio. So before starting this activity, you may want to review some vocabulary words that appear in the audio to better prepare the students. However, you might also want your students to figure out the vocabulary through context clue, in which case you review the words at the end of the activity. Jadi kalau kita menggunakan audio, misalkan apakah akan teks atau lirik lagu dan yang lainnya, pastikan kita memahami lirik teksnya atau teksnya, isi teksnya, dan kemudian kita discuss together first untuk teks-teks tersebut. Sehingga vocabulary-nya kalau ada yang tidak dipahami, siswa bisa bertanya dan kemudian bisa berdiskusi. Oke, ini ada 2 hal terkait audio. Yang pertama itu adalah langsung memberikan worksheet terkait audio tersebut, baru memasang audionya, atau audionya dulu baru worksheetnya. So that's actually depends on your preference. Memang secara umum akan lebih bagus kalau audionya dulu baru worksheet. Karena kalau kita berikan worksheet dulu baru audio, biasanya orang akan fokus ke worksheetnya dibandingkan audionya. So you're already familiar with it. Jadi kalau kita pasang audio, make sure it's the sound quality is good, kemudian juga terdengar, dan kemudian juga siswa tidak fokus kepada worksheetnya dibandingkan audionya. Okay, that's pretty clear. Oke, beberapa hal terkait presentation tips, which I'm sure you already know, tapi ini hanya beberapa sebagai tambahan saja. Nah, ini misalkan dalam contohnya, ini dalam image yang saya misalkan pilih adalah cat's rule, you can see. Jadi yang presentasinya adalah seekor kucing, sementara dia akan presentasi materinya kepada seekor anjing dan kemudian 3 manusia. So, cat's rule gitu, hidup kucing gitu. Jadi pasti kucing ini benar-benar harus berpresentasi dengan baik karena dia akan menyampaikan materinya untuk seekor anjing dan 3 manusia. Okay, so these are some of few presentation tips. Yang pertama, plan an interesting, well-organized presentation. Jadi pastikan kita akan presentasi materi kepada siswa atau kepada audiens. Kita pastikan
topiknya yang memang kita sukai dan kuasai. Second one is rehearse, rehearse, and rehearse. Jadi harus banyak latihan. Yang ketiga, carefully consider visual aids. Nah ini kalau misalkan akan menggunakan visual aids atau PowerPoint, atau misalkan Anda menggunakan Flash dan lain sebagainya, pastikan jangan terlalu banyak efek gitu ya. Once I had a presentation where there are too many sound effect gitu. Jadi setiap page itu sangat ribut sekali sehingga akhirnya orang fokusnya pada sound effects of the visual rather than the content of the visual gitu. Keempat, have your technology nailed and have a backup plan. Nah ini seperti yang tadi sudah kita bahas, pastikan teknologinya berhasil. Kalau menggunakan komputer or laptop or InFocus or whatever the aids that you use, itu pastikan itu memang berjalan. Kalaupun misalkan tidak jalan karena satu dan lain hal, kita pastikan ada cadangannya. Kelima, conquer your nerves, itu jangan gugup. Oke, kemudian yang keenam, don't set up negative audience expectation. Ini biasanya orang Indonesia, we can always start, mohon maaf kalau presentasinya kurang bagus, mohon maaf kalau materinya tidak menyenangkan, dan lain sebagainya. So, jadi belum mulai juga, orang sudah akan bete. So, don't set up negative audience expectation. The difference between us and Westerners is because they have really good confidence. They really confident with the things they do and they said. Jadi kalau misalkan, meskipun materinya mungkin kita sudah tahu, and probably the material is just like so-so, tapi mereka menyampaikannya dengan percaya diri, so that's a good point from that. Kemudian connect with your audience. Ini kalau misalkan kita secara luring, ya berarti kita pastikan tatap mata para penonton, kemudian kita pastikan mereka mendengarkan dengan baik. Kalau misalkan secara daring, ya kita tatap lensa kamera kita, kemudian kita bisa dalam artian berganti-ganti menatap lensa kamera, atau kita pastikan kita memang fokusnya itu enak gitu dilihatnya. Jadi jangan sampai orang malah fokusnya misalkan pada background Anda atau yang lainnya. Kalau misalkan secara daring, kalau secara luring ya berarti kita pastikan kita memang menatap audiens kita. Jadi jangan sampai pada saat presentasi wajah kita ditutupi oleh tablet, oleh kertas dan lain sebagainya. Jadi orang tidak melihat muka Anda. Next one, avoid distracting verbal behaviors and body language gitu. Jadi usahakan meskipun secara luring atau daring, this also work gitu ya. Kita presentasi secara luring, ya kita berdiri diam duduk tegak gitu ya. Misalkan jangan masukkan tangan ke saku celana, di saku celana ada koin-koin receh tadi habis jajan seblak, terus kita kencang-kencang, that's making a lot of noise. Atau kita banyak menggunakan filler, stuff like that. Kalau misalkan secara daring, ya kita pastikan view-nya itu enak, kemudian orang melihat kita wajahnya juga jelas, itu jadi tidak zoom sekali ke wajah kita, atau misalkan zoom ke background yang lain dan sebagainya. I think you already know that. Kemudian dress the part, it's also obvious, either luring atau daring, kita pastikan berpakaian yang sesuai. Nah di sini misalkan even if business attire is not required for your presentation, you will always make a good impression on your audience and teacher if you dress up at least to the business casual level. Nah, jadi meskipun bukan pakaiannya amat sangat resmi, tapi kita akan lebih sopan dan hormat dan lebih menyukai kalau orang yang presentasi itu berpakaiannya yang sesuai. Nah, misalkan jangan raggedy cut-offs, flip-flops, and a t-shirt. Flip-flops Anda sudah tahu lah ya, sendal jepit. T-shirt maksudnya kaos biasa, t-shirt. Raggedy cut-offs itu maksudnya adalah baju-baju yang bolong-bolong. Misalkan ada presentasi menggunakan jeans bolong yang memang tidak sesuai dengan dress code kampus kita. So that's a big no gitu. Demikian juga dengan pada saat akan presentasi secara daring, ya sebaiknya berpakaiannya juga tetap disesuaikan gitu ya dengan tema yang akan Anda presentasikan. Oke, kemudian be in good voice gitu, ini makanya latihan. Jadi jangan berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. I'm sure my weakness itu sometimes I speak too fast. Nah, tapi jangan juga berbicara amat sangat lambat sekali sehingga orang akan ngantuk mendengarkan Anda. So, speak on your own normal pace. I think that's totally okay. Kadang-kadang orang kalau gugup berbicaranya sangat cepat sekali. But sometimes when you're like really nervous, sometimes you also frozen and you cannot speak any words. So that's real bad. Jadi usahakan at least you speak something. Nah ini untuk kalau misalkan kita misalkan di secara luring, ini beberapa posisi yang bisa kita lakukan di sini. Ini misalkan tepat di tengah-tengah atau di samping. Kalau kita di podium menghadap
menghadap audiensnya. Kalau misalkan untuk luring, nah kita pastikan memang dari wajah sampai sepertiga badan itu terlihat dengan jelas. Jadi jangan sampai hanya misalkan pipi Anda aja yang kelihatan atau telinga Anda saja yang kelihatan. So that's really confusing for people who watching you. Nah ini kalau untuk luring dan daring, I'm sure you already know what to do. Oke, nah kemudian kalau kita sudah menyelesaikan semua materi, kemudian kita sudah berikan media, kita sudah berikan feedback, dan kemudian kita juga sudah menyesuaikan peran kita sebagai guru terkait pemberian materi, media, teknologi, dan lain sebagainya. Sebenarnya sebelum kita mulai hal tersebut, kita bisa gunakan dengan procedural called ASSURE, or ASSURI. Nah, seperti stands for, ini adalah Assure, Analyze Learner, as state objective, as select methods, media materials, U, utilize media materials, R, require learner participation, and then E, evaluate and revise. Itu adalah Assure. Jadi pada saat kita akan menggunakan media pembelajaran, either projected or non-projected, luring ataupun daring, ini adalah media, model pembelajaran yang bisa kita implementasikan, which is called Assure, E-S-S-U-R-E. Assure itu apa? So for first one itu adalah learner. Nah di sini kita mesti identify, analyze learner dulu. Kita analyze learner. Jadi kita pastikan kita mau dengan siswa dengan siapa, umurnya berapa, kemudian mereka pemahamannya terkait media dan pembelajaran bagaimana, terkait teknologi dan bagaimana mereka belajarnya. Kemudian S, state objective. Nah ini akan kita tujuannya pembelajarannya itu apa, kita pastikan. Kemudian S, select methods, media, and materials. Nah ini untuk opsinya ada 3 hal. Yang pertama itu adalah kita milih memang select available materials yang sudah ada. M, modify existing materials yang ada kita rubah, misalkan urutannya ataukah kita tambah, atau D, design new materials. Jadi itu 3 hal yang bisa kita lakukan. Kita gunakan yang sudah ada, atau kita modifikasi yang ada, atau kita buat sama sekali baru. So that depends on the class and the objective of the class. Kemudian you utilize media and materials. Kita sudah jelas siswa kita siapa, tujuan pembelajarannya apa, kemudian materi yang akan kita gunakan juga sudah cukup jelas. Ya berarti kita gunakan media dan material yang sudah kita pilih tadi. Nah ini beberapa hal terkait terkait bagaimana kita akan mempersiapkan or utilize the media and materials. Ini ada 5 points. First one is giving a proper warm-up. Second, introduce briefly the content. And then original telling how it relates to the topic being studied. And then a motivating statement. And then cues direct attention to specific aspect of the lesson. Ini tidak terlalu jauh ya dengan PPP yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Selanjutnya, require learner participation. Nah, kita sudah berikan materi, kita sudah menggunakan materi, kemudian kita berikan latihan kepada siswa sehingga engagementnya itu ada. Sehingga yang terakhir itu adalah evaluate and revise E. Nah, ini yang perlu kita perhatikan itu adalah pada saat kita sudah menyampaikan materi, kita sudah menggunakan media, kita sudah menyampaikan feedback. Nah, bagian E or evaluate and revise ini yang perlu kita lakukan di akhir semester atau di akhir pembelajaran. Kapan kita melakukan I akan memang bagus kalau kita di setiap akhir pembelajaran menggunakan I ini. Tapi kalaupun kita ingin misalkan collecting everything, kita bisa lakukan saja di akhir semester. Ini, after instruction, it is necessary to evaluate its impact and effectiveness. To get a total picture, you must evaluate the entire instructional process. So that's the entire. Jadi akan lebih ideal kalau dilaksanakannya di akhir semester. Nah, jadi misalkan beberapa hal yang perlu kita pertanyakan. Did the learners meet the objective? Did the methods and media assist the trainers in reaching the objective? Could all students use the materials properly? Wherever there are discrepancy between what you attended and what you attained, you want to revise the plan for the next time. Bagaimana cara kita melakukan evaluate ini? Secara paling mudah kita bisa tanya jawab langsung sudah pembelajaran selesai. Atau kalau mau, karena sekarang lebih masa digital, kita misalkan menggunakan Google Form. Atau kita menggunakan forum learner reaction form seperti ini. Ini memang paper based biasa, jadi kita bagikan sudah kelas selesai. Kalau misalkan secara daring, kita bisa gunakan Google Form. Ini beberapa contoh pertanyaannya. Ini ada 5. Yang pertama misalkan the objective of the lesson. Ini apakah clear atau unclear? Kemudian yang kedua, the learning activities were very interesting or dull. Jadi menarik atau bosan.
3, the coverage was adequate or inadequate. Jadi pada saat penyampaian materi, jelas atau enggak. Keempat, the lesson was difficult or easy. Pelajarannya gampang atau susah. So the last one, overall I consider this lesson excellent or poor. Jadi secara umum, menurut saya pembelajaran ini asik atau enggak asik gitu. Nah, jadi semakin tinggi nilainya, berarti Anda bisa lihat, so if it is unclear, dull, inadequate, and then easy, and then poor, dari semakin tinggi nilainya, ya berarti ada sesuatu hal yang salah dan perlu kita perbaiki. Tapi kalau misalkan it's clear, it's very interesting, adequate, difficult, dan kemudian it's easy, kemudian it's freaking excellent, so sorry for the language. Jadi Anda bisa lihat bahwa sebenarnya pada saat yang sudah Anda sampaikan itu adalah cukup baik dan cukup jelas, so you can tweak a little here and there to make it perfect for the next lesson. Tapi kalau misalkan masih ada yang kurang baik, berarti masih ada yang harus perlu kita ganti dan kemudian kita ulangi kembali proses assure tadi. Oke. Nah, jadi sudah kita untuk penyampaian materi, media, dan kemudian feedback. Nah, tahap terakhir itu adalah yang kita lakukan itu adalah evaluasi. Oke. Okay, so that's it for the materials for today for our 12 meetings. So for the next meeting, we will summarize the whole lessons, and then for the meeting 14 and 15, you will work on your projects, and for the meeting 16, I hope all the projects done, so I can start to grade your projects. Okay, that's it for today. Thank you. Hope you have a good day. Take care, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.